Ini pertama kali Marsha dikenal banyak orang yang notice, ada seorang Marsha nih. Nonton diri sendiri pas zaman SMP. Di era sekarang udah gendong anak WKWK. Nah itu dia ya, Koki Cilik, Trans 7. Tahun berapa sih itu ya? Tahun 2011 ya. Ini gimana nih gitu, mana emang aku nggak bisa sama sekali nge-host gitu kan. Pada saat bisa masak, karena kan emang Bunda juga nggak ngebolehin masak kayak gitu-gitu kan. Nyalain kompor aja nggak boleh. Jadi seorang ibu dan istri udah bisa masak? Pastinya. Oh, iya. Pastinya harus. Sobat Viral, juara viral hadir kembali di Transvision seluruh channel 333. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Sesegar dan sesehat bintang tamu aku hari ini yang hadir ke juara viral. Cantik banget, pasti penasaran. Ini dia Marsha Rizdassari. Marsha, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aduh, aku mengenal Marsha ini dari zaman kecil ya. Sekarang tetap kecil juga sih, tapi udah berbeda kehidupannya. Udah menikah, punya anak. Betul. Jadi ibu, gimana rasanya? Masya Allah ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya selama ini sih ya bersyukur sih, akhirnya bisa punya kehidupan baru, terus juga bisa punya experience baru lagi. Beda lah sama single, Kak. Bener-bener ya. Tapi tentunya pilihan menikah di umur, kalau nikah kemarin kamu umur berapa sih? Aku nikah itu umur berapa? 24. Umur 24, benar. Termasuk muda gak sih? Enggak ya? Nikah muda sih untuk nikah zaman muda sekarang, ya? nikah muda gak sih? Nah itu gimana tuh? Akhirnya memilih, udah aku nikah deh di usia segitu gitu. Yang notabene mungkin anak-anak lain seusia kamu masih pengen berkarir, main gitu. Karena udah ketemu jodohnya aja kali ketemu ya. Jodohnya. Jadi waktu pada saat itu tuh kayak sebenarnya nggak kepikiran akan nikah muda sih, karena kan emang nggak pernah punya target kayak gue pengen nikah di umur 24 atau 25 atau gimana gitu. Dulu sih kayak ya udahlah jalanin aja. Padahal itu lagi di puncak karir loh, kamu lagi sinetron stripping ya? Iya, alhamdulillah lagi berkarir. Cuma ya mungkin ketemunya pada saat itu ya memang, dan yang lebih lucunya lagi tuh sebenarnya aku tuh lagi pengen cari manajer baru sih pada saat itu. Tapi tahu ketemunya jodoh. Jodoh ya, ibadah juga. Dan alhamdulillahnya memang udah jodoh ya. Gitu. Dan aku juga kaget waktu pas di calling, Kak, nge-MC lamaran aku. Oh, yakin ini anak lamaran gitu kan. Tapi ya udah jodohnya ya, memang udah jalannya. Dan gimana sosok suami ini yang diidam-idamkan seperti abang apa gimana? Ya alhamdulillah ya, karena kan ya selama ini juga nggak ekspektasi banyak sih, maksudnya terhadap jodoh, kayak misal pengen ini, pengen itu. Yang penting ya berdoa aja selama ini, kayak ya Allah mudah-mudahan ya aku menemukan jodoh yang paling utama sih, kayak yang penting direstuin sama orang tua, sama bunda terutama gitu kan. Nah pas pada saat itu ya ketemu abang itu ya memang hati tiba-tiba kayak klop aja gitu. Dakdik dukser ya. Berarti cinta pada pandangan pertama? Enggak juga. Tapi maksudnya lebih kayak gimana sih Kak, kayak klop di hati kan beda ya, kayak udah ada kliknya tuh kayak oh ya udah deh gitu, nggak ragu jadinya. Nunggu apa lagi deh gitu ya. Ya betul. udah langsung aja segera dihalalkan ya. Betul, dan itu juga karena lewat istikharah. Nah itu dia ya, Masya Allah. Nah tapi sobat viral, kita flashback sedikit, kita reminder mengenai Marsha ya. Mungkin sobat viral di rumah pengen tahu Marsha lebih dalam seperti apa. Ini ada artikel ya, kita baca kan artikel-artikelnya Marsha. Marsha Rizdassari tersandra karakter Dede. Oh ya benar, ini ya melekat banget karakter, nanti kita bahas ya. Oke. Yang kedua artikelnya, Marsha Rizdassari tak pernah libur syuting sinetron, begitu hamil usai menikah langsung vakum acting ya. Ada lagi? Dede cantik Marsha Rizdassari yang dijebloskan ibunda masuk dunia hiburan. Udah ya 3 artikel ya. Kita bahas satu persatu ya. Tadi yang pertama adalah karakter Dede. Itu kan lama banget, panjang ya. Alhamdulillah aku dapat mungkin hampir 4 tahun kali 4 tahun dunia terbalik ya? Iya, tapi sebenarnya sinetronnya sih 6 tahun. Baru bungkus kayak kemarin 2023 apa 2022 ya, aku lupa. Cuma memang aku kan udah keluar duluan, terus ganti sinetron baru gitu kan. Coba ya di dunia terbalik alhamdulillah dapat 4 tahun sih. Itu masih ada yang suka manggil Dede gitu? Iya, sampai sekarang image-nya pun mungkin dengan adanya misalnya mau ada project baru gitu, orang tuh masih image-nya tetap Dede gitu ya. Si Dede itu ya. Tadi artikel yang kedua apa? Artikel yang kedua? Tentang ini apa namanya, habis vakum. Oh ya, vakum nih ya.
karena nggak ada libur, nggak ada jeda, syuting mulu, akhirnya pas kemarin melahirkan vakum 2 tahun ya? Iya, vakum 2 tahun dari semenjak nikah sampai hamil kan memang jedanya tuh nggak lama kan, dari nikah ke hamil gitu, cuma 2 bulan doang. Jadi memang langsung hamil, di situ vakum karena kan ya memang lagi hamil jadi nggak ngambil job gitu. Dan di situ lah berasa jadi seorang ibu sesungguhnya ya. Betul. Gitu. Bersyukur sih alhamdulillah. Siapa nama anakmu? Anami. Anami ya kan. Umurnya baru 17 bulan ya. Menambah ke anak berikutnya mau jeda berapa lama? Mungkin nggak bisa ngucap sekarang ya mudah-mudahan aja ya sesuai timing yang dikasih Allah deh. Oh iya gitu ya. Nggak ada pengen segini gitu. Nggak ada target ya? Nggak ada target. Sedikasihnya aja ya. Nah itu yang ketiga, Marsha juga memang masuk dunia entertain tuh karena bunda. Iya betul. Karena kan sebenarnya kalau dulu tuh ceritanya lucu gini. Jadi waktu TK, aku tuh kayak kata bunda suka datang ke mall-mall yang memang ada acara-acara fashion show. Ingat kan kalau di Bandung kan suka ada yang lomba fotogenik lah apa dan segalanya. Terus kayak ada orang yang pada fashion show gitu. Terus pas TK tuh aku kayak lagi jalan tiba-tiba berhenti gitu loh. Terus ke panggung ngeliatin kayak liatin aja. Terus iya nggak ya mungkin ngeliatin aja kali anak kecil. Terus ditanya kenapa kakak mau ikutan itu, terus aku kayak ngangguk gitu, terus kayak mau. Nah dari situ akhirnya kayak bunda mungkin nih anak pengen coba, akhirnya dimasukin kayak les vokal lah, les modeling lah, semuanya. betul, ya sampai masuk sanggar lah gitu-gitu. Nah sampai di situ baru semua yang berhubungan dengan dunia entertainment pokoknya bunda ini ya fokuskan situ. Tapi memang Marsha juga suka kan? Suka. Ya ternyata pas dimasukin kayak ternyata memang passion ya. Jadi kadang pas udah masuk ke dalam situ tuh bikin aku happy gitu. Tapi nyangka nggak waktu kecil kalau modeling, acting itu bisa menghasilkan uang? Bisa jadi buat pekerjaan gitu? Atau cuma sekedar hobi aja? Iya, aku pikir hobi aja gitu. Jadi kan kayak emang membuat kesenangan aja dan menyalurkan energi aku kan. Karena aku juga tipikal orang yang kayak bergebu-gebu nggak mau diem gitu. Akhirnya mungkin bunda juga masukin ke dunia yang memang sesuai sama passion aku buat nuangin energi gitu. Dan akhirnya jadilah seorang Marsha Rizdassari dengan debutnya video satu ini. Ini pertama kali Marsha dikenal banyak orang yang notice, ada seorang Marsha nih di TV Indonesia dari program ini. Kita lihat. Nonton diri sendiri pas zaman SMP. Di era sekarang udah gendong anak WKWK. Nah itu dia ya Koki Cilik Trans 7. Tahun berapa sih itu ya? Tahun 2011 ya. Kamu masih SMP? Masih SMP bener. SMP kelas 1 itu baru banget masuk SMP kalau nggak salah. Waktu itu kan ya memang kan casting tuh kan ke Trans 7. Terus abis itu aku inget banget casting di sana tuh penuh banget Kak. Penuh, aku datang dari Bandung. Oh iya betul banyak? Banyak banget. Sampai kayak satu ruangan tuh penuh bener-bener full. Terus aku kayak langsung kayak anxious gitu kan, langsung kayak ya ampun ini gimana nih gitu, mana emang aku nggak bisa sama sekali nge-host gitu kan pada saat itu. Pokoknya di Sanggar tuh kalau ada kegiatan nge-host tuh aku paling kayak nggak bisa deh gitu. Enggak. Aku saksi. Ini di Sanggar ini anak emang udah kelihatan bakatnya gitu. Semua kan Sanggar tuh kan ada 5 pelajaran ya, acting, presenter, modeling, nyanyi sama dance ya. Kamu 5-5-nya jago loh. Tapi enggak, aku ngerasa pada saat itu presenter tuh enggak aku banget gitu. Tiba-tiba disuruh casting sama bunda, ayo Kak besok kita casting ya ke Trans TV, ke Trans 7 gitu untuk ada nih program host gitu. Kayak ya ampun gimana ya udahlah terserah gitu gimana nanti. Pas kesana ya udah akhirnya present gitu kan, disuruh pura-pura masak gitu kan karena memang program masak. Akhirnya pas terakhir karena memang jargonnya si Koki Cilik itu kan makan sehat pasti pintar itu kan, aku ngomong gitu tiba-tiba produsernya pada saat itu namanya Kak Daeng tiba-tiba ngomong itu yang saya mau. Maksudnya apa? Terus akhirnya dari situ kamu kesini sama siapa? Sama bundaku. Boleh nggak panggil bundanya? Langsung minta dipanggil. Akhirnya oke, terus keluar tuh masih pada ngantri gitu kan. Terus, bun dipanggil. Terus yang lain pada di luar pada langsung lihat kok dipanggil nih gitu orang tuanya ke dalam. Pas gitu tante gitu, gimana nih Marsha kalau misalnya memang kita syutingnya sebulan itu sekitar 2 minggu, bisa nggak sekolahnya Marsha nih izin? Terus bunda dengan semangat kayak bisa sekali. Terus aku yang dipikir kayak waduh ini gimana, aku kan baru masuk SMP pada saat itu kan, gimana izinnya, mana sekolahnya bukan sekolah homeschooling kan pada saat itu, kayak sekolah biasa gitu, sekolah umum. Jadi kayak wah
berani juga nih Bunda ngomong. Mungkin emang jiwanya Bunda, emang feelingnya Bunda tuh udah ini banget ya. Iya. Anak gue nih bakal jadi artis nih, bakal jadi entertainer nih gitu ya. Berarti itu pertama kali syuting Koki Cilik yang agak lumayan panjang. Iya, di sela-sela sekolah. Iya, itu juga sekitar 3-4 tahun. Tapi sesungguhnya bisa masak nggak sih seorang koki ini? Dulu ya pas awal-awal dimasukin tuh memang nggak bisa masak karena kan emang Bunda juga nggak ngebolehin masak kayak gitu-gitu kan, nyalain kompor aja nggak boleh gitu. Tapi ya justru di situ di program itu aku belajar, terus juga jadi nggak takut ini nggak takut itu, pokoknya seseru itu sih. Nah sekarang jadi seorang ibu dan istri udah bisa masak? Pastinya. Oh, iya. Pastinya harus dong. Apa masakan favorit yang sering dimasak? Masakan buat siapa nih? Buat suami. Buat suami. Karena suami sama aku tuh seleranya beda ya makanannya. Kalau aku kan kayak emang agak lumayan makanan anak Gen Z ya. Kalau suami kan lokal banget lidahnya. Jadi ya paling yang suami suka tuh apa ya? Paling kayak mungkin nasi goreng ya yang basic kayak gitu, nasi goreng. Terus misalnya apalagi ya kayak mungkin ya ayam goreng, misalnya ayam aku bikin apalah gitu. Cuman spesifik kayak misalnya suka makanan-makanan lokal Indonesia sih kadang aku nggak pernah bikin yang terlalu ribet sih. Yang Nusantara gitu kayak rendang, opor gitu. Pernah, tapi sop ayam atau sop iga tuh pernah gitu. Oh gitu ya. Tapi sekarang masih terus belajar masak? Mungkin kadang-kadang ya sekarang kalau lagi memang ada waktu. Tapi kalau buat Anami dari waktu pas MPASI aku sih masak gitu. Oh gitu ya. Nah jadi dari seorang Koki Cilik akhirnya Marsha tuh karirnya terus tuh naik tuh ya. Makin dikenal banyak orang lagi karena nggak hanya bakat presenternya yang diuji, yang diasah, tapi akhirnya ke acting juga. Betul. Nah itu debut acting pertama tuh sinetron apa? Itu debut pertama tuh sebenarnya di FTV, tapi FTV kan ya nggak terlalu terlihat lah ya, karena kan jarang-jarang gitu. Dari situ awal debut pertama sinetron itu sebenarnya di sinetron Super Dede pada saat itu ada di MNC lah gitu kan. Terus dari Super Dede baru yang paling melejit banget di Dunia Terbalik itu ya. Sama ada lagi sinetron yang Amanah Wali juga kan, kamu main juga kan? Iya, Amanah Wali, tapi itu setelah dari Dunia Terbalik. Oh gitu ya. Nah sekarang juga lagi ada project baru ya. Yeah. Nah ini yang ditunggu-tunggu juga ya, udah mulai syuting lagi, comeback setelah 2 tahun vakum. Finally. Apa sinetronnya? Nah judulnya Kasih Jannah. Kasih Jannah ya. Yes. Tayang setiap hari ya. Tayang setiap hari. Jam 14.30. 14.30 ya. Tuh nonton ya. Pasti kalau followersnya Marsha udah pada tahu ya, iya, kegiatannya. Nah kalau di sini karakter sebagai apa? Kalau ini di sini karakternya sebagai istri juga, tapi karakternya tetap yang baik sih, yang maksudnya protagonis. Karena mungkin mukanya nggak bisa jahat. Iya benar ya. Kamu pernah nggak sih dapat antagonis gitu yang ngeselin gitu, yang pengen nampar, pengen jambak kalau ketemu gitu? Kayaknya belum ya. Belum. Cuman mungkin pengen coba sih ya. Tantangan gitu. kan. Tantangan. Cuma kalau emang selama ini sih pasti tawaran itu protagonis atau yang ya mungkin yang masih lurus-lurus aja gitu, nggak ada yang belum gimana. Waktu zaman Dede itu juga ceritanya udah nikah ya? Ceritanya dulu belum, masih jadi gadis ceritanya, tapi sampai akhirnya menikah gitu. Pas di Amanah Wali juga gitu? Amanah Wali masih jadi gadis ceritanya. Yang ini jadi ibu? Ini udah langsung karakternya jadi istri. Oke ya. Judulnya tadi adalah? Kasih Jannah. Kasih Jannah, nonton ya setiap hari ya. Betul. Pokoknya ikutin terus keseruan dan kesehariannya Marsha di Instagramnya Marsha pastinya ya. Oke. Jadi ini stripping setiap hari, udah tayang selama seminggu ini. Udah tayang seminggu ini. Dan sekarang membagi waktunya mana? Syuting, anak, rumah, jadi ibu, jadi istri. Iya, kalau bagi waktu sih alhamdulillah, karena memang ini belum mulai syuting nih, karena belum masuk ke episode aku kan. Jadi memang masih belum terlalu banyak perubahan gitu, masih tetap ya kalau keluar Anami juga alhamdulillah ada bunda yang memang mau gitu kan dititipin sama Anami, dan suami juga kan pulang kantor juga memang, dan berangkat kan gak terlalu pagi. Jadi aku kadang-kadang ya pagi-pagi sebelum berangkat kantor tuh masih di rumah sama suami gitu. Jadi suami anak kantornya tuh agak siangan. Nah gitu. ini yang jadi pertanyaan juga, emang suami emang ngizinin juga ya? Nggak apa-apa gitu, emang karena basicnya udah di entertain. Iya, alhamdulillah. Boleh aja. Boleh karena kan udah juga maksudnya udah lahiran ya. Kalau waktu pas 2 tahun sebelum sebelum lahiran sih kan nggak boleh karena menjaga kandungan kan. Tapi sekarang ya Anami juga alhamdulillah udah aku besarin sampai 17 bulan gitu kan. Terus akhirnya aku minta izin untuk boleh nggak bang balik lagi gitu kan, untuk ya ibaratnya
mengisi waktu, terus juga kan ada bisa berkarya lagi tuh kayak beda ya gitu sama memang misalnya di rumah gitu kan. Walaupun aku bilang sama suamiku kayak ya aku bakal buktiin gitu, maksudnya aku bisa bagi waktu tetap masih fokus sama keluarga juga dan gak melupakan keluarga, gak melupakan anakku gitu kan. Selama itu aku bisa buktiin boleh ya izinin gitu. Terus ya alhamdulillah walaupun belum dilihat nih tapi kan alhamdulillah udah dikasih kepercayaan nih sama suami. Iya, restu suami itu sangat mendukung sekali ya. Betul. Oke, kita masuk ke describe me. Ini ada beberapa foto. Ya, nanti kamu deskripsikan kalau ngeliat foto yang ini. Oke. Ini what do you think about the foto yang akan kita tampilkan ya? Kita lihat Foto pertama, describe me. Entin ya. Kak Putri. Kangen gak sih sama Putri? Kangen banget. Udah tau lama nggak? gak ketemu ya? Iya, tapi enggak sih, maksudnya beberapa bulan kemarin tuh sempat ketemu, kecap gitu. Tapi ya dulu sih bener-bener tiap hari ya sama Kak Putri di lokasi gitu. Dia tuh bisa jadi temen, kakak, sahabat semuanya sih. Gimana orangnya Putri? Seru banget. Seru, Dia ya? maksudnya sama aku tuh klop lah gitu dan ya anaknya juga, maksudnya orangnya juga fair, nggak, ya maksudnya baik lah sama aku gitu, mau ngedengerin gitu. Terus kan dia udah punya anak duluan tuh ya kan. Terus kamu suka nanya nggak sih tentang parenting? Tentang, iya, maksudnya dulu juga aku ngeliat banget tuh kan selama memang aku syuting sama Kak Putri tuh kan memang anaknya kan sempet dibawa ke tempat lokasi gitu kan. Nah kadang-kadang ya aku suka ngeliat gimana cara dia juga maksudnya membagi waktu antara anak dengan pekerjaan gitu. Jadi ya aku bisa berkaca juga lewat Kak Putri sih. Karena memang waktu Putri kita undang ke sini juga sinetron Dunia Terbalik itu emang gak ada libur ya. Iya. Tiap hari syuting ya iya, kan. karena alhamdulillah kan emang penontonnya pada saat itu kan banyak ya dan memang ratingnya 1 mulu gitu. Jadi ya mau nggak mau ya kita terus memberikan yang terbaik. Kayaknya sinetron terpanjang sepanjang masa gak sih Dunia Terbalik? Iya, 6 tahun loh. 6 tahun ya. Makanya yang udah jebolan Dunia Terbalik tuh kaya-kaya. Ya kan? Alhamdulillah, 4 tahun nabung ya. Nabung ya di situ ya. Nabung. Kita lihat foto berikutnya, describe me. Wah, Kak Nanas. Nanas. Ya ampun. Udah berhijab sekarang. Dulu juga main bareng juga kan? Main bareng. Di Dunia Terbalik itu siapa aja sih? Ada kamu, Sanas, Putri, Nanas, Kak Anjani, Anjani Dina, terus juga ada siapa lagi ya? Mamim ya, Feby Marcelia sekarang juga alhamdulillah satu project lagi nih sama Kak Feby. Terus siapa namanya? Dulu tuh Kak Felicia Angelista gitu. Banyak juga Om ya. Agus, Om Indra Birowo, Tetike. Bener-bener. Emang itu memorable banget ya. Iya, dan di situ kan aku juga pertama kali syuting dan alhamdulillah kan perannya pada saat itu juga memang terlihat lah ya. Nah, jadi di situ juga aku belajar juga tuh sama senior-senior kayak oh gini ya gitu, maksudnya caranya berakting, terus juga cara ya berbaur sama mereka, banyak juga pelajaran-pelajaran lah diambil di situ. Bener-bener ya. Kita lihat lagi foto berikutnya, describe me. Ini dia. Ya ampun, Lilin kecil, ya ampun, Kadit. Kak Adit. Oh my God. Ini guru kita bersama ya. Iya, Masya Allah ya. Udah lama gak ketemu Kak Adit? Iya, udah lama banget. Nggak, maksudnya kayak cuma lihat kabar bisa dari sosial media ya. atau dari cerita teman gitu kan. Cuman memang udah lama banget tuh nggak ketemu Kak Adit. Tapi Kak Adit ini salah satu yang jeli juga sih. Dia bilang sama kita yang akan jadi di angkatan kamu tuh ini. Serius? Tuh. Iya. Waktu Makanya kan dulu dulu waktu kita sanggar bareng kan, kita kan beda generasi nih. Iya, beda tapi kita generasi. udah tahu tuh kata Kak Adit, ini yang generasi itu yang menonjol tuh ini. Udah kelihatan gitu. Udah kelihatan ya. Jadi emang mata seorang Aditya Guma itu tahu gitu mana yang akan jadi. Iya, dulu tuh Kak Adit tuh sempet kayak waktu itu kan kayak ada syuting apa ya, kalau nggak salah Rumah Tanpa Jendela atau apa, ada project lah dari sanggar gitu. Terus tiba-tiba Kak Adit kayak karena kita memang harus ke Jakarta, terus beberapa ya anak-anak sanggar ini kan ikut projectnya gitu. Kita kan nggak ada tempat tinggal tuh pada saat itu. Kalau nggak salah Kak Adit tuh sampai ngasih tempat tinggal loh buat kita gitu, kayak itu tuh bukan kamu aja, aku salah satu alumninya. Iya, ya kan? Tinggal di kota wisata selama kan? 1 tahun. Iya, di kota wisata, ya ampun, memorable banget gitu. Memorable. Maksudnya kayak ya ampun Kak Adit tuh ya banyak berjasa ya sama Bener. anak-anak didiknya. Ilmu kepake Masya banget. Allah. Kak Adit luar biasa, yang sabar banget ngurusin banyak anak dengan berbagai karakter ya, Betul. dan ngumpulin anak-anak di rumahnya itu banyak banget ya banyak kan. banget. Ada Mbak Ija yang sampai sekarang masih kerja juga di sana ya. Oke, Masya Allah. kita lupakan sejenak Kak Adit ya Gumaya, kita undang juga untuk promosi film di sini ya, film terbarunya Kak Adit ya. Kita lihat juga yang berikut ini fotonya, describe me. Ya ampun. Ayah sama mama dong. Ayah sama mama nih, ya gimana nih? Ekspektasi nggak sih kalau misalkan dulu kan sebelum menikah, aduh
takut deh deg-degan dia ntar mertua gini. Kalau ngeliat ayah bunda gimana? Mertua yang seperti apa? Alhamdulillah ya, ayah mama tuh maksudnya di luar ayah mama tuh di luar ekspektasi aku. Maksudnya kayak mungkin kan dulu ya memang ayah punya jabatan, mama juga punya jabatan gitu kan. Terus kayak ya ampun, ini gimana ya, takutnya aku nggak nyambung, takutnya aku ya dipandang sebelah mata, pandang segala. Tapi ternyata ya Masya Allah ya, super welcome. Terus juga nganggep aku tuh memang kayak anak sendiri seasik gitu itu ya. Seasik itu. Dan memang banyak banget juga kayak hal-hal yang memang dikasih ilmu lah sama mama sama ayah gitu, ngasih tahu aku apa dan segala macam tuh enak gitu ngasih taunya. Jadi ya berasa kayak mama sendiri aja gitu. Dan ini orangnya juga kayaknya lucu ya, suka ngebodornya. Iya, suka guyon gitu. Ayah, mama tuh maksudnya makanya nggak sekaku itu. Jadi kadang ya kalau sama mama tuh ngomongnya udah kayak, serius mah gitu kan. Iya mama begini. Terus ya udah kita jadi kayak ya suka lucu-lucuan bareng. Iya, karena di balik jabatan beliau-beliau yang di luar kan orang kan pada kaku kan. Iya bener. Kalau kalian berarti di rumah sewoles itu ya, seluas itu ya. Alhamdulillah gitu. Soalnya suka bercanda berdua. Banyak juga kayak misalnya hal-hal kayak ya kan mereka kan ya maksudnya udah pernikahan udah lama banget ya gitu kan. Jadi panutan lah ya. Iya, jadi kayak kadang kayak nih gini nih, mama harus kayak mama sama ayah gitu, nggak pernah gini gitu. Jadi kita kayak berkaca sama mereka. Gitu. Dan semoga langgeng terus seperti ayah dan mama ya. Amin. Foto berikutnya, describe me. Nah, ini dia keluarga kecil yang imut, lucu, ya kan, menggemaskan. Kau panggilnya apa sih, suami abang ya? Abang. Karena beda usia berapa tahun? 9 tahun ya kan. tahun. Tapi usia tak menghalangi cinta itu bersatu ya. Ya dong, harus kayak Pacaran gitu. berapa lama dulu? Ih sebentar banget, nggak ada setahun. Kita tuh pokoknya setahun tuh udah proses sampai nikah. Jadi gitu. pacarnya setelah menikah. Pacaran setelah menikah. Gimana ngelihat sosok suami? Sabar ya, yang nomor satu sabar, karena mungkin memang gapnya beda jauh. Jadi kayak ya dia banyak ngasih pelajaran juga buat aku gitu. Terutama kayak mungkin aku masih kadang misalnya banyak hal-hal yang ya membuat dia kayak sebel gitu, tapi dia sabar gitu. Kadang-kadang kayak ya ngasih tahu misalnya gitu kan, kamu nggak boleh gini apa dan segala macam. Tapi ya dengan umurku juga ya, maksudnya dia bisa menyeimbangi aku lah gitu. Anyway abang tuh seumuran aku tahu. 89 kan? 89. Iya benar. Ya walaupun gapnya jauh tapi ya alhamdulillah masih bisa menyeimbangi aku lah. Kelihatan kok kalau dia sabar, kalau dia tuh kayaknya ngomong kamu banget gitu. Iya, gitu kan nggak gimana ya pasti perdebatan kan pasti ada aja. Cuma ya maksudnya dia makin kesini makin sabar sama aku. Itu kuncinya ya. Kuncinya gitu. Dan tentunya tadi anakmu Anami. Ya dan alhamdulillahnya tuh selama aku hamil ya lahiran dan ya udah Anami udah ada sampai sekarang, abang tuh hands on loh. Kayak maksudnya bantu. Iya mau dia tuh ya, makanya kadang mungkin ada beberapa hal gitu dari aku, misalnya aku lagi pusing apa dan segala macam ya abang mau, jadi aku juga lebih ke bantu sih. Balance lah ya, menyeimbangkan ya. Pokoknya selalu suami siaga gitu. Betul. Kan. Alhamdulillah ya. Nah, kita ada karya-karya ya, project-projectnya Marsha juga nih kita tampilkan nih, biar mereminder juga Sobat Vira kalau Marsha itu di dunia entertain itu udah lama dan banyak sekali loh karya-karyanya. Tapi kita akan tampilkan beberapa karya-karya Marsha ya. Kita lihat yang pertama. Ini Kasih Jana. Tahun berapa ini ya? Ini baru. Oh iya. Yang baru ini, yang baru yang tayang setiap hari jam 4.30. Jam 2.30. 2.30 setiap hari ya. Tuh ya. Ini yang terbaru, nonton ya. Berikutnya. Ya ampun, ini proyek pertama aku lah. Lupus. Ya, L for Lupus. L for Lupus ya. Tahun berapa ya nih, Dek? Aduh, aku ini SD 2000 berapa ya? Aku lupa deh. SD tapi ya? ini udah masih kecil banget. Nah, itu kayak film tentang kayak penyakit gitu, penyakit lupus. Kayaknya itu film pertama penyakit lupus deh, tentang lupus gitu. Sama Ayu Azari pada saat itu. Itu film pertama aku banget. Film pertama ya. Berikutnya masih ada lagi? Cekidot. Anak Pas Dodol. Iya, ini film kedua juga nih. Film kedua ya. Kamu sih berperan jadi apa? Di sini Dedeo namanya. Oh, Dedeo. Temennya waktu itu temennya kok Dedeo sih, bukan siapa ya, aku lupa lagi namanya. Saking itu banyaknya pemainnya ya. Iya, aku lupa namanya siapa, tapi Dedeo tuh Dedeo tuh peran utamanya itu Kak Ayu dia Bing Slamet. Aku ini lupa namanya. Ini project kedua, film kedua ya. Aku lupa. Tahun 2000 berapa? 2015 ya. Iya, 2015 itu. Ya. Ada lagi project filmnya kita lihat atau karya-karya Marsha?
Nah ini Amanah Wali 5. Kamu tuh berarti Amanah Wali yang kelima munculnya atau dari yang pertama? Masuknya 5 sama 6. Oh 5 sama 6 ya. 5 sama 6. Oke, lanjut. Nah ini yang ke-6 ya. betul. Jadi bulan Ramadan Iya, disajikan dengan suguhan Ramadan. Sinetron inilah stripping setiap hari ya. Iya, kalau ini emang pakai kerudung. Kan gitu. waktu sebelum-sebelumnya kan gak Perannya pernah apa di nih. sini namanya? Namanya Hana. Melekat nggak di banyak yang manggil Hana juga? Iya Hana, karena mungkin juga pada saat itu kan ya memang mereka taunya aku kerudung. Mungkin beberapa followers kayak taunya itu Dede gitu, tapi yang memang dia baru nonton Amanah Wali tuh ya udah melekatnya Hana juga gitu. Jadi setiap dimainkan tuh pokoknya melekat ya, punya kesan tersendiri ya. Iya, Tiap betul. karakter-karakter. Ada lagi nggak Kak? Yang berikutnya? Kampung Jakarta. Yes. Ini Ini juga terakhir ya. nih sebelum aku vakum. Oh Sinetron iya. terakhir sebelum vakum. Sebelum berarti ini setelah menikah sebelum menikah? Ini sebelum. Sebelum menikah. Sebelum menikah, Oke. Ini proyek terakhirnya. Satu lagi ada lagi ya. Kita lihat ya. Nih Iya, yang legendaris ya, betul. dunia terbalik ya, yang takkan terlupakan karena ini episodenya ribuan. Iya ya. bener, sampai lupa berapa Sampai episode. lupa ya. 6 tahun ya. 6 tahun. Berarti kalau sama keluarga dunia terbalik itu masih sering kontakan nggak sih? Atau ada grup? Kontakan masih, maksudnya tapi ketemu mungkin masing-masing ya, maksudnya nggak yang langsung semua belum kali ya. Cuman memang masih kontakan, masih suka. Apa yang dikangenin dari dunia terbalik? Dari dunia terbalik kangenin tuh ya ini ya kehektikan kita syuting, terus jajannya bareng gitu kan. Terus kalau di lokasi dulu kan kita pasti gabut-gabut tuh yang ngumpul kan sama pemain-pemain gitu kan. Kalau sekarang kan ya apalagi udah punya anak, punya suami ya gitu. Kadang kan mau ngumpul-ngumpul gitu ngapain ya kalau nggak penting-penting banget gitu kan. Tapi kalau dulu kan bener-bener aku lagi single, jadi kayak di lokasi tuh seru banget gitu, kayak nggak mau pulang. Karena sinetron dunia terbalik ini relatable banget ya sama kehidupan sehari-hari ya. Iya, dan enaknya tuh karena mungkin emang kita temanya di desa, di kampung, jadi gak ribet gitu loh, kita nggak harus makeup. Jadi kadang kita kocaknya kalau ke mall gitu kan, mall deket-deket lokasi, ya udah pakai baju-baju yang standar aja yang biasa tuh kadang kayak udah bodo amat gitu. Seadanya gitu ya. Tapi ya maksudnya itu yang seru gitu. Kadang kita kayak ya udah santai aja gitu. Bener ya. Semoga dibikin lagi ya dunia terbalik ya. Iya, Kan sempat dibikin movie-nya juga ya? Iya pengen, belum kayaknya belum ya, movie-nya belum. belum. Tapi mudah-mudahan ada movie-nya. Ada movie-nya ya kan, ini emang legend ya. Iya. Karena dapat penghargaan banyak juga dunia terbalik ya. Luar biasa. Marsha mau apa lagi next ke depannya? Aku sih pengennya sebenarnya film. Cuma kan memang belum ada tawaran ke situ kali ya. Jadi ya udah di depan mata aja dulu. Yang ada dulu. Kita coba Bisnis? gitu. Bisnis lagi menjalani, tapi lebih ya itu bukan yang utama sih. Aku tetap maksudnya prioritasin dulu aku di depan layar dulu. Gitu ya. Marsha, thank you for coming. Sama-sama, Kak Ini Ica. obrolannya singkat pada jelas ya kan. Enak banget sih Yang ketemu pastinya ini lagi. ajang reunian buat kita Iya, juga, udah lama gak udah ketemu. lama. Pokoknya sehat-sehat terus, salam buat Thank abang, you. buat Anami, buat Thank bunda, you. Iya, bener. buat mama, buat ayah, pokoknya semuanya. Dan sukses sinetron terbarunya yaitu tadi adalah Kasih Jana. Kasih Jana. Setiap hari jam 14.30. nonton ya, Nonton Sobat ya. Viral ya. Oke, kalau gitu Sobat Viral, terima kasih banyak sudah menyaksikan Jura Viral kali ini. Jangan lupa saksikan terus Jura Viral hari Senin jam 2 siang di Seru Channel TRV, channel 333 Transvision. Kalau nggak sempat nonton, kita ada YouTube channelnya. Oh, gitu. YouTube channel Transvision Official dan juga YouTube Seru Channel. Dan kita juga ada aplikasi ini yang memudahkan, kan sekarang zaman aplikasi ya. Iya. Namanya Cupmu Cuma Buat Kamu. Jadi Aku download. kayak pernah download deh. Iya, download Iya. di Cupmu, nonton semua program-program kita di situ. Seru ya? Iya, seru banget. Pokoknya saksikan terus Jura Viral di episode berikutnya. Marsha, terima kasih. Thank you, Kak Ica. Bye-bye, Sobat Bye-bye. Viral.